Halo, selamat malam Bang Jonas Franky. Saya Madun Hasya Fitri dari grup MI 18B dengan NIM 18310048. Di sini saya akan membuat dan merancang contoh website dengan tema ponsel. Pertama-tama kita buka aplikasi CSS Generator untuk membuat tampilan sub dan sub menu yang akan ditampilkan pada menu halaman website kita nanti. Mari kita buka CSS Generator kita. Nah, CSS Generator ini adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang menu pada halaman website. Dengan menggunakan CSS Generator ini lebih gampang untuk digunakan dan tinggal dihubungkan ke Dreamweaver saja ya. Kode programnya juga kita tinggal copy paste saja pada menu bar yang dapat dihubungkan, akan dapat dibuat link ke halaman lainnya yang saling berhubungan. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi bahwasanya untuk membuat menunya gampang saja. Kita tinggal klik new. Ini hanya sebagai contoh saja dahulu ya. Kita ketikkan home di sini. Home, lalu kita oke kan, kita new lagi, kita ketik profil, contoh ya, ini contohnya profil kita buat, kita klik oke. Lalu misalnya kita ketikkan lagi sejarah, kita oke kan, sejarah, maaf kita delete, kita klik new, kita klik lagi sejarah, kita klik oke. Lalu kita klik new lagi, kita ketikkan di sini kontak kami. Nah, ini rancangan menu. Untuk membuat sub menunya, jika ada sub menu di menu home, kita tidak bisa langsung ke profil. Nah, kita selesaikan dahulu menu sub yang ada di menu home ini. Baru kita bisa lanjut ke profil. Begitu juga seterusnya. Jika tidak diselesaikan sub menu home terhadap menu home, maka akan terjadi seperti ini. Ini kita misalkan sub item. Untuk membuat sub menunya kita misalkan seperti ini, ponsel kita ketikkan, dia akan pindah ke kontak kami karena di sini belum selesai. Kita langsung membuat menunya. Nah, kita contohkanlah seperti ini. Ini kita delete, ini kita delete, ini juga kita delete, ini kita delete juga. Nah, ini kita selesaiin dulu nih home. Ada sub menunya. Kita ketikkan di sini merancang. Nah, sudah ada kan? Di sini ada merancang. Di menu home inilah sub menunya. Jika ada lagi yang ingin kita tambahkan, bisa saja. Kita tinggal klik sub menunya lagi, kita klik di sini, lalu kita buat misalnya background, lalu kita nah di sini sudah ada kan di sub menu home-nya. Sudah ada dua pilihan di sini. Untuk membuat menu barunya lagi, kita tinggal klik new di sini, kita buat profil. Nah di sini sudah rapi, sudah nggak berantakan lagi karena menu sub yang pertama sudah kita selesaikan ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini sejarah ya. Sejarah kita tambahkan lagi kontak kami. Nah, ini sudah siap. Di sini juga ada tampilan menunya untuk menu dan sub menunya yang akan kita rancang. Ada horizontal menu, vertical menu, combo box menu, pull down menu. Nah, tapi kita di sini akan memilih pull down menu agar lebih gampang. Nah, seperti ini. Di sini juga ada tempat pisahan yang sudah kita gunakan, misalnya kita mengubah warna warnanya. Ini ada warna biru muda. Bisa kita ubah lagi jadi warna pink. Nah, jadi kita bisa berganti bermacam-macam warna apa saja yang kalian suka biar lebih memperindah tampilannya. Nah, buat sajalah tampilan seperti apa yang kalian inginkan ya. Seperti inilah contohnya yang kita inginkan ya. Lalu di CSS Generator ini seperti saya katakan tadi, programnya tinggal kita copy paste saja ya. Di programnya kita klik saja HTML CSS Code. Nah, di sini dia setelah kita pilih
HTML CS kode, pilih XHTML, jangan menu kode karena di sini tempat program yang akan kita masukkan ke Dreamweaver-nya nanti. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal copy to clipboard saja. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu merancang-rancang untuk membuat menu dan submenu pada Dreamweaver-nya. Tinggal kita copy paste saja melalui copy to clipboard-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah ada rancangannya. Ini sudah saya rancang sendiri. Dan di sini juga ada menu home, di sini menu home, harga produk dan kontak kami. Nih ada di bagian home, di menu home itu sendiri. Lalu di menu produk ada submenu tadi. Ini submenunya tadi ada pulsa, ada paket nelpon, ada paket internet. Nah, di sini kita bisa lihat programnya, ada pulsa, paket nelpon, paket internet. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, di bagian kontak ini juga ada kolom komentar, lalu juga bisa mengisinya pas di halaman web browser nanti yang akan kita jalankan ya. Tapi cara membuat ini hanya dengan menggunakan tabel ya. Ini hanya tabel, ini juga tabel, ini tabel juga. Ini juga ada cara membuatnya. Ini namanya text field, bisa kita sisipkan ke dalam tabel dengan cara search from, ketik text field, maka akan muncul seperti ini. Begitu juga untuk email, judul pesan atau pertanyaan. Lalu untuk isi pesan atau pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Ini namanya text area, lebih besar. Area lebih luas, sama saja untuk memasukkan search from lalu text area, maka akan muncul seperti ini ya. Lalu untuk membuat tombol kirim sama juga, namun bedanya beda perintah. Kita tinggal klik search juga. Lalu kita pilih from, lalu button, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk mengubah namanya juga bisa nih, kirim bacaannya submit. Untuk mengubahnya gampang, tinggal kita klik kirim. Nah, di bawah di sini sudah ada button dan value-nya, kita ubah di sini saja. Ini bisa kita di sini kita ketikkan send, lalu kita enter. Nah, maka terubah sendiri. Kita ubah lagi, jadi kita ketik kirim, kita enter lagi. Nah, maka dia sudah akan berubah. Nah, di sini bisa kita lihat ada titik-titik merah di sini. Untuk membuat ini terlebih dahulu, kalian buat titik merah ini. Ini namanya form untuk menghubungkan link. Link yang ada nanti kita buat di form. Cara buatnya, kalian buat dulu formnya dengan kita klik insert, pilih from biar bisa kita isi pada saat menjalankan di web browser nanti. Untuk mengisi semuanya nanti ya. Nah, seperti itu cara membuatnya tadi, gampang kan? Tinggal kita klik insert, pilih form, lalu form lagi untuk membuat tampilan formnya. Nah, untuk menghubungkan ke linknya, ini kita klik, lalu kita pilih method post, lalu di sini kita ketikkan link yang akan kita tuju nanti. Di sini saya juga sudah membuat program linknya, input datanya ke database. Nah, ini bisa kita lihat di sini di proses simpan ketik PHP. Nah, harus sama di sini agar apa yang kita ketik di sini nanti tersimpannya ke database kita yang ada di sini. Itu dia. Kita lihat programnya. Nah, inilah program simpan atau program input ke database-nya nanti. Nah, supaya di web browsernya tampil, kita harus menghubungkan ke satu link lagi, yaitu link tampil di PHP. Nah, dia untuk program
browser kita nanti. Kita http equifresh contact, itu dia ya. Ini juga nggak harus tampil titik PHP atau proses simpan titik PHP, yang penting harus sama dan harus tampil dan terinput ke database nantinya. Ini untuk program simpan database. Nah, ini untuk program tampil di web browser kita nanti. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada ya. Nah, jika sudah selesai semuanya, kalau tanda bintangnya seperti ini, kita lihat belum tersimpan, ya kita harus tekan Ctrl S. Nah, bintangnya sudah hilang, artinya sudah tersimpan. Tadi kita sudah desain semuanya. Kita desain home, pulsa, paket nelpon, paket internet, dan kontak kami. Lalu kita menjalankan web browsernya ya. Nah, kita tinggal buka tab baru. Kita ketikkan di sini localhost ya, localhost home titik php. Home-nya aku pakai 2 nih, home titik php. Lalu kita klikkan enter. Nah, ini sudah muncul yang saya desain tadi. Nah, di sini ada home, ada harga produk, ada paket internet. Ini dia yang kita desain tadi ya, paket internet. Di sub itemnya kita klik paket nelpon. Nih yang keluar paket nelpon juga, ini tampilannya. Kita klik lagi paket internet. Nah, ini yang muncul. Kita pilih lagi kontak kami. Ini dia tampilan kontak kami. Ya, memang sesederhana ini desain saya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini bisa kita ketikkan nama. Ini kita contohkan ketik nama ya. Nah, di sini namanya kita contohkan, kita buat Sumiarni. Lalu emailnya kita buat sumiarni@gmail.com. Lalu kita judul pesan pertanyaannya di sini kita buat tentang harga paket. Kita ketikkan aja seperti itu ya, tentang harga paket. Lalu di isi pesan pertanyaannya kita ketikkan berapa harga paket Tri yang unlimited, Kak. Kita ketikkan seperti ini. Di sini saya sudah membuat namanya Sumarni, emailnya sumarni@gmail.com, judul pesanan tentang harga paket, dan isi pertanyaannya berapa harga paket Tri yang unlimitednya, Kak. Lalu kita tinggal klik kirim. Lalu kita masuk ke database-nya. Lalu muncullah seperti ini. Ngirim, tanggal. Nah, ini dia. Kita lihat di database kita. Ini masih kosong ya, karena belum kita refresh. Kita klik sekali. Nah, langsung muncul. Ya, inilah yang saya masukkan ke tampilan database-nya. Ini kita lihat tanggalnya sudah otomatis ya. Karena sebelumnya kita sudah buat kode proses simpannya tadi ya, simpan tanggal. Nih dia. Di sini juga ada kita buatnya, makanya dia tersimpan tertampil secara otomatis. Tanggal 11 bulan 3 2021. Lalu kita lihat lagi di sini namanya sudah pas, Sumiarni, Gmailnya juga sudah pas, judulnya tentang harga paket sudah pas, dan pertanyaannya juga sudah pas ya. Baiklah, hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.